Sobat dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Pangeran ketiga tercengang. Pendatang baru itu tidak memiliki sikap kuat yang dibayangkan. Dia hanyalah kerangka yang berdiri diam di udara, mengenakan celana ketat dan sepatu pantofel. Semakin dia melihatnya, semakin aneh kelihatannya. Saat jubah itu dibuka satu persatu, makhluk yang lebih keterlaluan mulai terlihat. Seekor anjing memeluk lengannya. Seekor kelabang menggosok 100 kakinya. Ada juga benda seperti hantu yang melayang di udara. Apa-apaan ini? Para pendatang baru yang seharusnya sangat kuat, makhluk mengerikan yang bahkan membuat beruang raksasa itu kagum, ternyata adalah sekelompok makhluk ini. Sungguh keterlaluan. Pangeran ketiga dan para jenderal saling menatap dengan bingung. Sementara para manusia ikan kebingungan. Di mata Lu Benwei, mereka tidak pernah ada. Meskipun ada puluhan ribu pasukan yang mengambang di laut, matanya yang kosong dan tersenyum hanya menatap bayangan raksasa susu di depannya. Di sampingnya, Ao King juga terkesima. Kakak, aku tidak menyangka Naiji begitu tangguh sekarang. Dia menerima pukulanmu, tapi sepertinya dia baik-baik saja. Dia cukup tangguh. Lu Benwei mengangguk dan memegang dagunya dengan elegan dengan satu tangan. Lumayan, lumayan. Naiji kecil, kau telah membuat kemajuan pesat sekarang. Berdiri diam dan biarkan aku mencoba pukulan lain. Kali ini, gunakan sedikit lebih banyak kekuatan untuk melihat apakah kau masih bisa menahannya. Begitu suara itu berakhir, Naiji, yang berdiri tegak dan tegap, ketakutan dan berkeringat dingin, dan hujan deras langsung turun ke laut. Tidak, tidak, saudaraku, aku salah. Aku hanya kembung, bagaimana aku bisa menahan pukulanmu? Itu kecelakaan barusan. Maafkan aku. Omong kosong. Lu Benwei bergeming. Kau baru saja menerima pukulan, dan sekarang kau sudah berdiri tegak. Biarkan aku mencoba lagi untuk melihat seberapa besar kekuatanku yang bisa kau tahan. Jangan takut, aku tahu cara mengendalikan diri, cukup gunakan sedikit lebih banyak kekuatan. Setelah mendengar ini, Naiji menggaruk bagian belakang kepalanya, dan cahaya kebijaksanaan dan pencerahan muncul di matanya. Sepertinya begitu, saudaraku, kau pasti tidak akan benar-benar membunuhku, jadi coba lagi. Setelah kata-kata teredam itu terucap, tubuh besar makhluk susu itu melangkah lebih dekat. Lu Benwei perlahan mengangkat tangan kanannya. Sendi-sendi putihnya sedikit menyilaukan di udara, dan memang terlalu kecil untuk dibandingkan dengan tubuh besar itu. Dari kejauhan, mereka bahkan tidak sebesar daun yang jatuh di bawah pohon yang menjulang tinggi. Namun, saat pukulan itu dilayangkan, suara teredam itu mengguncang dunia. Bang! Beruang raksasa yang menjulang tinggi itu terpental mundur di tempat, seolah-olah telah menerima kekuatan yang tak terbayangkan. Jika menghantam tempat lain, mungkin kekuatannya akan cukup untuk membelah langit dan bumi. Lautan kembali tergenang, yang 100 kali lebih dahsyat daripada tsunami atau gempa bumi. Akibatnya terus meluas, sebanding dengan bencana yang menghancurkan dunia. Pangeran ketiga dan para jenderal menggertakkan gigi dan berdiri di tengah angin dan hujan, tetapi mereka merasa sedikit tak berdaya. Mereka dikejutkan oleh kekuatan mengerikan ini dan mulai merasa kedinginan. Tidak mudah menunggu sampai angin dan hujan mereda, dan pelangi muncul di laut. Rambut pangeran ketiga sudah berantakan, dan wajahnya sangat muram. Di laut, ada lebih banyak mayat Putri Duyung Tianlong yang mengambang, dan korbannya jauh lebih parah dari sebelumnya. Hampir 2/3 dari mereka telah tewas, dan hanya tersisa kurang dari 30.000 orang dari pasukan berkekuatan 100.000 orang. Krak! Pangeran ketiga mengepalkan tinjunya, jantungnya berdebar kencang. Pasukan berkekuatan 100.000 orang ini adalah kartu asnya, dan itu adalah kekuatan tempur yang telah dipupuk selama puluhan ribu tahun. Sebagian besar aset ini hilang dalam sekejap, dan dia hampir muntah darah di tempat. Mengesampingkan masalah balas dendam nanti, bagaimana dia bisa memperebutkan tahta di masa depan setelah kehilangan aset-aset ini? Tidak apa-apa jika itu terjadi sekali saja. Mengingat kultivasi lawan yang kuat, itu dianggap sebagai kecelakaan, dan kerugian puluhan ribu orang dapat ditekan dengan menggertakkan giginya. Sekarang trik lama digunakan lagi, menyebabkan klan naga menderita lebih banyak korban. Ini sialan. Siapa yang bisa mentolerirnya? Pangeran ketiga mengangkat matanya dengan marah. Ia benar-benar melihat makhluk-makhluk aneh itu sama sekali tidak tahu malu, malah mengobrol dan tertawa, sama sekali tidak menganggapnya serius. Tiba-tiba, Ao Lai begitu marah hingga pikirannya kacau. Meskipun orang yang datang itu kuat, sikap arogan seperti itu sungguh keterlaluan. Ao Lai begitu marah hingga rambutnya berdiri, ia menggertakkan gigi, menunjuk ke langit, dan mengumpat. Brengsek, siapa kau? Kau benar-benar melawan klan Putri Duyung Tianlongku. Kau begitu lancang di Laut Cina Timur ini. Benar-benar melanggar hukum. Jika kau tidak memberi penjelasan kepada pangeran ini, jutaan orang kuat dari klan Putri Duyung Tianlongku tidak akan pernah menyerah. Suara umpatan itu terdengar keras. Ao King baru menyadari bahwa ternyata ada banyak manusia ikan di laut. Ada puluhan ribu sosok yang berdesakan, semuanya dengan kebencian yang mendalam, dan pemimpinnya masih manusia dan tampak seperti akan menemukan sesuatu untuk dilawan. Ia tidak menganggap sikap ini terlalu serius.
Namun, melihat pemimpin itu penuh dengan keluhan, ia tak kuasa menahan rasa ingin tahu. Saudaraku, apa yang kita lakukan sampai mereka terlihat seperti sedang sekarat? Lu Benwei menunduk dengan dingin. Sambil menyentuh kepala anjing Ao King, ia menunduk dengan acuh tak acuh dan jijik. King, jangan pedulikan sampah macam ini. Begitu suara itu jatuh, pangeran ketiga sangat marah hingga wajah tuannya memerah. Sampah. Beraninya kau. Pangeran ini adalah keluarga kerajaan bangsawan dari klan Putri Duyung Tianlong, dengan darah naga asli. Jangan berpikir kau berhak bersikap kasar hanya karena kau sedikit berkultivasi. Kemarahan itu belum sepenuhnya meledak. Lu Benwei menunduk dengan dingin, penuh penghinaan. Dasar ikan asin sialan, terus bicara, ya. Aku bilang kamu, kau ikan sampah dan kau ikan sampah. Begitu kata-kata itu terucap, aku melihat jari telunjuk yang tak sengaja menunjuk ke sana. Pangeran tua itu, dengan wajah merah, tiba-tiba tertahan oleh kekuatan tak terlihat dan tak bisa bergerak sama sekali. Seluruh tubuhnya mulai gemetar dan membengkak. Dalam sekejap mata, ia tampak seperti bola daging. Bang! Dengan suara keras, tubuh yang membengkak itu merobek pakaiannya di udara. Sosok ramping itu tak ada lagi. Hanya seekor ikan asin yang jatuh ke laut. Ia tampak seperti ikan lele, dengan janggut menjijikkan, kepala gemuk, dan otak gemuk, dan sangat jelek. Bahkan jika ia jatuh ke laut, ikan asin itu masih berjuang mati-matian, tampak lucu sekaligus menjijikkan, tetapi betapapun ia berjuang, ia tetaplah seekor ikan lele dan tak akan pernah bisa kembali ke bentuk tampannya. Melihat perubahan mendadak itu, mata sang jenderal ikan gemetar, dan pasukan yang tersisa terguncang. Ini, apa yang terjadi? Bagaimana Yang Mulia bisa menjadi ikan asin? Jelek sekali. Itu trik sulap. Pasti trik sulap. Akulah pangeran dari klan Putri Duyung Tianlong. Betapa bijak dan berkuasanya dia. Bagaimana mungkin dia ikan asin? Cepat, laporkan ini kepada Kaisar Naga dan bawa pangeran ketiga kembali ke istana. Terjadi kesibukan. Para jenderal ikan ketakutan. Mereka mengambil ikan lele dan berhamburan seperti burung dan binatang buas. Mereka bahkan tak berani menoleh ke arah Lu Benwei. Mereka semua berlari ke dasar laut dalam sekejap. Adapun peristiwa besar meratakan pulau-pulau itu, telah terlempar dari langit. Hanya dalam beberapa tarikan napas. Permukaan laut kembali tenang, kecuali beberapa bangkai ikan lagi, yang terus-menerus digigit oleh makhluk-makhluk roh yang mengerikan, seperti adegan makan massal. Jika ada orang lain yang hadir, mereka pasti akan tercengang. Lu Benwei tak repot-repot melihat lagi. Ia menoleh lagi. Melihat susu yang terus diambil, matanya penuh kekaguman. Tentu, Naiji kecil, fisikmu cukup bagus. Kau bahkan bisa menahan 10% kekuatanku. Masa depanmu cerah. Naiji menggaruk kepalanya dengan polos setelah menerima pujian dari kakak laki-lakinya. Sungguh, kakak, kau pasti sudah menunjukkan belas kasihan, kan? Aku bisa menahan 1% kekuatanmu, dan aku tidak akan menyesal di masa depan. Beberapa orang tertawa, dan sangat senang dengan kemajuan Naiji. Setelah memanfaatkan kesempatan untuk memuji sosok heroik Lu Benwei, Ao King memperhatikan kekacauan di permukaan laut, dan dengan bijaksana mengangkat topik tersebut, memanfaatkan kesempatan itu untuk membantu kakak laki-lakinya. Kakak, ikan-ikan sampah ini sama sekali tidak berakal sehat. Aku khawatir mereka akan kembali membuat masalah di masa depan. Kalau tidak, aku akan berurusan dengan mereka agar tidak membuat orang-orang menjijikkan. Mendengar bahwa Gouzi meminta pertempuran terlebih dahulu, beberapa orang lainnya juga bangun dan memberi hormat. Saudaraku, sebaiknya aku pergi. Saudaraku, aku akan pergi, aku punya lebih banyak kaki dan bisa melakukan sesuatu dengan lebih cepat. Ini adalah kesempatan langka untuk menyanjung, dan para saudara tidak ingin melewatkannya. Memecahkan sekelompok ikan kecil dapat membuat Lu Benwei bahagia. Bagaimana bisa ada pekerjaan semudah itu di hari kerja? Kau tahu, sulit menemukan seorang wanita muda. Tidak mudah memuaskan keinginan kakak laki-laki itu. Melihat para kakak laki-laki itu meminta perintah satu demi satu, Lu Benwei hanya melambaikan tangannya dengan ringan, seolah-olah dia benar-benar tidak tertarik. Jangan khawatirkan ikan-ikan kecil ini. Sambil berbicara, dia melihat ke arah Hei Dao, ekspresinya menjadi serius. Tuan telah membuat kemajuan yang sangat pesat baru-baru ini, dan semuanya tidak bisa disembunyikan. Ada banyak tempat yang belum kita atur. Sepertinya kita harus mempercepat kemajuannya. Saat kata-kata yang dalam bergema, Lu Benwei, yang biasanya tertawa dan bersuara, tiba-tiba menjadi serius, dan tubuhnya memancarkan kekuatan luar biasa, yang membuat orang-orang merasa kagum. Beberapa orang saling memandang dengan tenang, dan mengepalkan tangan mereka bersamaan. Kakak, kita perlu melakukan sesuatu, katakan saja padaku. Ini tentang Tuan. Kisah di dalam bukan lagi sesuatu yang bisa mereka ketahui. Banyak hal yang seharusnya tidak ditanyakan, jadi wajar saja mereka tidak akan bertanya. Namun, mereka harus melakukan tugas mereka semampu mereka. Melihat wajah tulus para saudara, Lu Benwei mengangguk puas dan tersenyum. Tidak buruk. Kalian semua saudara yang baik. Selanjutnya, kalian akan berpisah dan pergi ke dunia asing yang berbeda untuk menyelesaikan tugas-tugas penting.
Tugas-tugas ini berkaitan dengan Tuan, dan tidak boleh ada kesalahan. Gou Zi, Li Pan, dan yang lainnya saling memandang dengan serius, merasa sangat tertekan. Mereka mengepalkan tangan lagi, dengan tekad di mata mereka. Demi Tuan, kami akan mati. Silakan berikan perintahmu, kakak. Betapapun sulit dan berbahayanya, kami akan menyelesaikan tugas ini dengan mempertaruhkan nyawa kami. Pulau Hitam, aula penuh dengan tamu, semuanya tampak mencurigakan. Mereka menunggu selama 2 hari penuh. Manusia ikan yang mengirim pesan seharusnya telah kembali ke klan Putri Duyung Tianlong, tetapi tidak ada tanda-tanda balas dendam. Perkembangan masalah ini agak aneh, dan suasana yang sunyi membuat orang-orang merasa tidak nyaman. Si Tianchuan mengerutkan kening dan tidak bisa lagi duduk diam. Sambil ragu-ragu, melihat semua raksasa di pulau itu cemas, ia, sebagai pemilik pulau, terpaksa menyerah dan membungkuk. Tuan, maaf, sekarang Putri Duyung Tianlong tidak membuat masalah, apa yang harus kita lakukan? Mendengar suara itu, Yi Feng perlahan mengangkat matanya, pikirannya juga kosong. Melihat ke sekeliling penonton, ia melihat tatapan penuh harap terus tertuju padanya, seolah semua pertanyaan menunggu jawabannya. Kali ini, Yi Feng bingung. Semua orang bertanya, siapa yang harus ia tanyai? Ia bertanya pada dirinya sendiri bahwa kebenciannya sudah meluap. Jika pangeran ketiga sedikit pemarah, seharusnya ia membawa orang ke pintu, dan setidaknya ia akan membunuh atau menebasnya, dan paling buruk ia akan memusnahkan seluruh klan dalam pertempuran berdarah. Ini sesuai dengan alur cerita. Entah mengapa kelompok manusia ikan belum datang. Dengan hati yang kacau, Yi Feng merasa semuanya tampak aneh, tetapi ketika dipikir-pikir, rencananya berjalan lancar dan para manusia ikan yang datang sebelumnya juga sangat arogan. Seharusnya tidak ada masalah. Kelompok manusia ikan itu pasti akan datang. Saat ini, kemungkinan besar dia sedang memilih pasukan dan jenderal. Setelah tenang, Yi Feng dengan percaya diri menghibur semua orang. Tunggu sampai mati. Semuanya sudah siap, tunggu saja mereka datang dan membalas dendam. Mendengar ini, si Tianchuan dan semua orang tercengang. Sang guru begitu percaya diri sehingga dia berani menunggu para manusia ikan membalas dendam. Aku khawatir kultivasinya jauh melampaui imajinasi semua orang. Karena itu, dia bisa duduk setenang gunung. Sepertinya postur tak terkalahkan sang guru sebelumnya kemungkinan besar bukan kekuatan penuhnya. Desis. Setelah menyadari sedikit cerita di dalam, para monster tua itu menarik napas dalam-dalam lagi. Dalam sekejap, seluruh penonton semakin menghormati Yi Feng, dan suara-suara lantang menggema padanya satu demi satu. Apa yang dikatakan sang guru sangat benar. Ya, kita akan menunggu sampai mati dan melihat apa cara yang bisa digunakan klan Putri Duyung Tianlong. Mengatasi semua perubahan dengan strategi yang sama sungguh merupakan strategi terbaik. Mendengar kata-kata jujur sang guru hari ini jauh lebih baik daripada menyia-nyiakan ribuan tahun. Para raksasa saling memandang dengan penuh semangat dan berdiskusi dengan sengit, dan kepercayaan diri mereka berlipat ganda. Meskipun mereka belum melihat gerakan apapun dari Putri Duyung Tianlong, kondisi mental mereka telah meningkat pesat. Mereka tidak lagi panik. Mereka semua meniru penampilan Tuan Yi yang mendalam dan duduk dengan tenang menunggu. Dalam benak mereka, mereka telah membayangkan pemandangan kemenangan dalam perang besar. Pada saat yang sama, jauh di langit yang luas, Yunxing, kota sekuler Pingjiang, setenang biasanya, seperti namanya. Di luar kota, danau itu berkilauan, dan pulau-pulau di sekitarnya penuh vitalitas. Bahkan setelah beberapa tahun, tidak ada perubahan sama sekali, seperti sungai waktu yang panjang mengalir, selamanya. Baik itu ikan dan serangga di sungai, atau kejeniusan yang luar biasa, mereka semua hanyut bersama ombak dan tenggelam dalam ombak, tanpa menimbulkan riak apapun, hanya pemandangan sesaat. Cahaya bulan redup, dan serangga berkicau. Halaman yang sunyi itu kosong, hanya dedaunan lokas tua yang berdesir, bernyanyi mengikuti alunan alam, seolah menandakan bahwa seseorang pernah tinggal di sini, dan seolah mengekspresikan kesepian yang tak berujung. Sua, jelas musim panas, tetapi sehelai daun gugur lagi. Jika seorang manusia melihat fenomena aneh seperti itu, mungkin akan menjadi topik pembicaraan setelah minum teh dan minum anggur, dan akan dikutip oleh para pendongeng sebagai kisah aneh, tetapi itu hanyalah lelucon. Entah berapa banyak daun yang gugur. Akhirnya, seekor katak muncul dari sumur tua. Berdiri di bawah pohon dan mendongak. Sambil mengelus dagunya yang bulat, ia menundukkan mata dan berbicara dengan suara manusia. Sahabat, ternyata kau sudah tua. Pohon lokas tua perlahan membuka matanya dan bertanya sambil tersenyum. Waktu memang kejam. Kita telah mengikuti guru sampai sekarang, dan berapa banyak orang yang telah hidup selamanya. Bagaimana perkembangan putra sulung? Katak itu memutar bola matanya dan menatap langit berbintang yang tak berujung. Putra sulung tampaknya telah membunuh sampai ke ujung dunia. Memikirkan sosok jahat Zong Qing, mata katak Ben Wei dipenuhi kekaguman. Pohon lokas tua juga mengangkat matanya dan melihat ke kejauhan, tidak lagi bertanya tentang keberadaan itu. Ia merenung beberapa saat. Saat itu ia teringat orang lain dan menundukkan matanya lagi untuk bertanya dengan tenang. Di mana putra kedua? Mendengar suara itu, mata katak Ben Wei tampak serius.
Mungkin butuh waktu untuk putra kedua. Lagi pula, ini dunia yang berbeda, dan hukum dunia tak tertandingi. Tentu saja, dia punya lebih banyak kesulitan. Pohon lokas tua memejamkan mata dan mengangguk, dan pucuk-pucuk pohon bergoyang sedikit. Ya, benar, tuan muda kedua sangat penting. Kau harus meluangkan lebih banyak waktu untuk mengawasinya. Tidak boleh ada kesalahan. Wah Benwei mengangguk. Ya, serahkan saja padaku. Saat hendak pergi, ia menyentuh perutnya yang buncit, dengan raut wajah menggoda di bibirnya. Sobat, kau benar-benar keren, Pak Tua. Kau duduk di sini setiap hari tanpa bergerak, dan kau tidak perlu melakukan apapun. Kau bisa makan dan minum bersama tuanmu. Pohon lokas tua tidak membantah, tetapi hanya memutar matanya. Setelah menurunkan pandangannya dan melirik, pohon tua itu kembali memejamkan mata, batangnya sedikit bergetar, dan dahan serta daunnya tidak lagi bergerak, melainkan berdesir tertiup angin, dan tampak seperti pohon biasa. Melihat ini, Wah Benwei menguap tak berdaya. Ia membentangkan kaki depannya dan membelai wajahnya, lalu melompat menjauh dan menghilang ke dalam malam yang tak berujung. Di tengah istana-istana yang menjulang tinggi, sebuah istana emas yang megah berdiri megah, dan dari waktu ke waktu, lonceng dan musik yang elegan terdengar, menciptakan suasana damai dan sejahtera. Di dalam istana, seorang wanita cantik dari suku Putri Duyung sedang menari, tubuhnya yang halus bagaikan air penuh pesona, dan gerakan menarinya menawan dan anggun, tak kalah dengan pemandangan indah manapun. Meski begitu, lelaki tua di panggung tinggi itu mengantuk. Dia adalah Raja Naga dari suku Putri Duyung Tianlong, Ao Budong. Entah karena ia sudah terlalu tua atau karena terbiasa melihat pemandangan indah ini, tetapi Raja Naga itu tidak tertarik, dan terus menganggukkan kepalanya, membuat mahkota dan rumbainya saling bersentuhan. Ia hampir tertidur. Tiba-tiba, sebuah salam terdengar di luar istana. Bawahanmu Ao Chang, aku ingin bertemu Yang Mulia Raja Naga. Ao Budong terbangun dari mimpinya, dan matanya yang tua tampak jengkel. Ada apa? Bisik lelaki tua di sampingnya dengan nada setia, yang membuatnya semakin kesal. Ao Chang, tanyanya dingin sambil menurunkan pandangannya. Kaisar Naga Ao Budong masih memasang wajah datar dan melambaikan tangannya perlahan. Perintahkan Ao Chang untuk menemuimu. Lagi pula, Ao Chang adalah guru terbaik saat itu dan seorang pemuda berbakat. Sebagai Kaisar Naga, ia tak akan melampiaskan amarahnya pada hal sekecil itu. Tak lama kemudian, Ao Chang bergegas masuk ke aula, langkahnya terlatih-tatih dan raut wajahnya tampak gugup. Yang Mulia, melihat ini, meskipun Kaisar Naga memiliki kemurahan hati seorang kaisar, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak menunjukkan ketidakpuasan. Ao Chang datang dengan gegabah dan kehilangan ketenangannya, sungguh tak pantas. Yang lebih keterlaluan adalah ia ternyata sedang memegang ikan lele yang sangat jelek. Kau pikir tempat ini apa, pasar sayur manusia? Ini istana klan Putri Duyung Tianlong, tempat suci di hati banyak anggota klan. Setelah melihat lebih dekat, ketidakpuasan Ao Budong semakin menjadi-jadi. Ia hampir meledak dan bertanya. Siapa sangka Ao Chang tiba-tiba berlutut di tanah dan meminta bantuan dengan suara gemetar. Yang Mulia, tolong saya. Kita telah menghadapi musuh kuat yang tidak diketahui asal-usulnya. Angkatan laut telah kehilangan puluhan ribu orang. Yang Mulia Pangeran ketiga juga terluka parah dan tidak dapat pulih. Saya berani menerobos masuk ke istana dan berlutut memohon Yang Mulia untuk menyelamatkan Yang Mulia. Wow, suara guntur menggelegar, dan nyanyian serta tarian tiba-tiba menjadi sunyi. Istana besar itu dipenuhi keterkejutan. Mata Kaisar Naga tiba-tiba melebar, dan ia akhirnya tampak tersadar. Apa kau serius? Bagaimana Lier terluka? Di mana dia sekarang? Meskipun Ao Lai seorang hedonis dan selalu membuat masalah, bagaimanapun juga dia adalah darah dagingnya. Mendengar tentang luka serius itu, ia tentu saja sangat khawatir. Sedangkan untuk hidup dan mati orang biasa, itu tidak begitu penting. Begitu pertanyaan itu terlontar, Ao Chang tampak lebih gugup. Ia menggerakkan tenggorokannya beberapa kali sebelum mengangkat ikan lele di tangannya dan bersujud. Yang Mulia, mohon mengerti. Pangeran ketiga berada di tangan saya yang sederhana dan terluka parah oleh musuh, lalu berubah menjadi seperti ini. Boom! Suara gemetar itu bagaikan guntur musim semi. Kaisar Naga tiba-tiba berdiri kaget, matanya terbelalak. Ini, di tangan Ao Chang, hanya ada seekor ikan lele buruk rupa yang meronta-ronta. Ini pasti putranya yang tampan, pangeran ketiga yang dulu agung dari klan Tianlong Jiao. Ao Budong tak percaya apa yang dilihatnya. Namun, setelah mendengar laporan itu dan melihat Ao Chang begitu gugup, ia tak kuasa menahan diri untuk menyipitkan mata dan dengan penuh semangat menyelidiki indera spiritualnya. Kali ini, wajahnya langsung menjadi sangat muram. Ikan lele buruk rupa itu, benar-benar mentransmisikan kekuatan garis keturunan kerajaan klan Tianlong Jiao, dan itu memang putranya. Rasa terkejut kembali bergejolak di hatinya, dan Kaisar Naga tua itu segera menunjukkan kultivasinya. Anehnya, betapapun kuatnya kekuatan dao besar yang ia kerahkan untuk menutupinya, tidak ada pergerakan.
Ikan lele gemuk itu hanya berguling-guling dengan lesu, dan tidak ada perubahan penampilan, seolah-olah awalnya ikan itu jelek dan tidak akan pernah bisa kembali ke penampilan semula. Syok, ngeri, marah. Namun hanya dalam beberapa tarikan napas. Kaisar Naga Tua, yang sebelumnya mengantuk, tiba-tiba memiliki wajah yang terdistorsi, dan tubuhnya yang agak gemuk gemetar karena marah. Brengsek, brengsek, siapa gerangan yang begitu kejam sehingga dia mengubah Lierku menjadi seperti ini? Raungan itu mengguncang aula, dan aura mengerikan menyerbu. Para penari dan pelayan begitu ketakutan sehingga mereka berlutut satu demi satu, takut bersuara. Bahkan istana-istana di sekitarnya terpengaruh oleh kekuatan mengerikan itu, dan dasar laut menjadi sunyi senyap. Aula itu terasa aneh dan sunyi. Hanya Kaisar Naga yang marah maju dan menatap kosong, menatap ikan lele jelek itu, tak mampu menenangkan amarahnya. Dia ingin mengulurkan tangan beberapa kali, tetapi dia tidak bisa menerima putranya dalam posisi ini. Bicara, siapa gerangan pelakunya? Bagaimana mungkin Lier terlibat dengan orang seperti itu? Merasakan tekanan yang luar biasa, Ao Chang sudah berkeringat. Ia harus menjelaskan semuanya dengan suara gemetar. Ki, Yang Mulia, saya menemani Pangeran Ketiga ke Pulau Hitam. Dalam perjalanan, saya bertemu beberapa makhluk aneh. Pemimpinnya adalah kerangka pendek, beruang raksasa, dan seekor anjing. Mereka bertarung dan berulang kali melukai puluhan ribu elit klan kita. Pangeran Ketiga sangat marah hingga ia berbicara, tetapi kerangka itu mengulurkan jarinya dan mengucapkan mantra sihir, mengubahnya menjadi seperti sekarang. Bawahanmu, aku tidak tahu mengapa kita memprovokasi makhluk-makhluk ini dan menyebabkan tangan yang begitu kejam. Pertarungan tanpa sengaja melukai puluhan ribu orang. Satu jari mengubah Ao Lai menjadi ikan lele. Mendengar apa yang terjadi, Kaisar Naga Tua mengerutkan kening dan menatap Ao Chang dengan mata dingin. Brengsek, mengapa mereka berulang kali membunuh tanpa alasan? Kau pasti telah menyinggung orang lain terlebih dahulu, jadi kau berakhir seperti ini. Sekarang kau telah menyebabkan bencana yang mengerikan, dan kau masih tidak mengatakan yang sebenarnya. Apa kau ingin kaisar ini menginterogasimu secara pribadi? Ao Chang begitu ketakutan hingga ia hampir berteriak. Yang Mulia, mohon mengerti. Pangeran Ketiga telah lama tinggal di Istana Naga dan tidak pernah menaruh dendam pada orang-orang ini. Aku belum pernah bertemu mereka sebelumnya, jadi bagaimana mungkin kita bisa bermusuhan? Kita di sini hanya untuk memberi pelajaran kepada orang-orang di Laut Cina Timur. Sungguh tidak sengaja kita bertemu makhluk-makhluk ini jatuh dari langit di jalan. Melihat Ao Chang bersujud dengan cemas, ikan lele itu hampir jatuh ke tanah. Raja Naga Tua menggertakkan giginya dan tampak serius. Memberi pelajaran pada penduduk Laut Cina Timur. Makhluk yang jatuh dari langit. Kalau begitu, bencana ini benar-benar kecelakaan. Makhluk-makhluk itu benar-benar anomali. Mustahil bagi mereka untuk bersinggungan dengan penduduk Laut Cina Timur yang lemah. Ao Chang menarik napas dan berbicara dengan penuh keyakinan dan cemas. Yang Mulia bijaksana, saya mohon Yang Mulia untuk membantu Yang Mulia dan membalaskan dendam puluhan ribu prajurit yang gugur di suku kami. Suku Tianlong Jiao kami belum pernah mengalami penghinaan seperti ini. Kumohon, Yang Mulia, uruslah kami. Siapa sangka begitu kata-kata itu terucap, terdengar raungan amarah. Balas dendam, dasar makhluk buta, makhluk-makhluk itu, bagaimana mungkin suku kami sendiri menjadi musuh? Ao Chang mengangkat matanya kaget, dan wajahnya tiba-tiba memucat. Ia telah melihat cara Lu Benwei dan yang lainnya. Ia pikir mereka adalah orang-orang yang luar biasa kuat, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa mereka begitu menakutkan sehingga bahkan Kaisar Naga Tua pun begitu takut pada mereka. Mereka ternyata adalah makhluk yang tak tergoyahkan. Bagaimana mungkin? Tuan muda suku Tianlong Jiao tercengang saat ini. Kaisar Naga Tua itu benar-benar terkejut. Ia tidak lagi tua dan lemah. Sebaliknya, matanya menunjukkan kekuatan yang luar biasa, dan cahaya tajam muncul di matanya. Ia mendengus dingin, dan nadanya penuh ketakutan. Dia bisa membunuh puluhan ribu prajurit sesuka hati, jadi kultivasinya sudah jelas. Teknik aneh yang menjebak tubuh putraku ini adalah sesuatu yang belum pernah kudengar, apalagi kuguncang. Makhluk-makhluk itu, kultivasi mereka begitu kuat hingga kalian anak muda tak pernah bisa membayangkannya. Ao Chang begitu terkejut hingga ia terbangun dari mimpi, dan tangannya gemetar dan ia hampir menjatuhkan Pangeran Ketiga. Jadi, makhluk-makhluk aneh itu sangat menakutkan. Penglihatannya terbatas, dan ia berpikir bahwa Kaisar Naga Tua bisa mengalahkan mereka, dan ia memikirkan balas dendam. Tanpa diduga, ia hampir menyebabkan kehancuran klan Tianlong Jiao dan menjadi pendosa terbesar di klan. Ao Chang ketakutan dan berkeringat dingin. Di saat yang bersamaan, ia juga semakin menghormati Kaisar Naga Tua dan berbicara dengan sangat hati-hati. Untungnya, Yang Mulia memiliki mata yang tajam, dan saya benar-benar malu. Masalah balas dendam sungguh omong kosong dari bawahan saya, tetapi Pangeran Ketiga menderita tanpa dosa, apa yang harus saya lakukan di masa depan? Mendengar ini, Kaisar Naga mengangguk dengan enggan. Ao Chang, kesetiaanmu langka. Meskipun para pendatang baru memang luar biasa, mereka bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh klan kita.
Namun, mereka ingin menindas orang lain di Laut Cina Timur hanya dengan beberapa makhluk. Mereka meremehkan kekuatan klan laut kita. Mendengar ini, secercah harapan muncul di mata Ao Chang. Yang mulia, apa maksud Anda? Kaisar Naga Tua menyipitkan matanya sedikit, dan raut wajahnya yang garang muncul. Pada titik ini, saya tidak punya pilihan selain pergi sendiri. Selama kita bisa meminta bantuan para tetua klan laut kita, akan mudah untuk melenyapkan mantra aneh yang telah menyerang putraku. Tidak akan sulit untuk mengalahkan makhluk-makhluk pengganggu itu. Titik balik muncul lagi. Ao Chang merasa wawasannya meluas, dan secercah kejutan muncul di wajahnya. Yang mulia bijaksana, saya hanyalah bawahan yang rendah hati, tetapi saya bersedia mengawal yang mulia menemui para tetua. Kaisar Naga mengangguk pelan, lalu dengan percaya diri melangkah keluar dari aula dengan tangan di belakang punggung. Kaisar Naga menyapu kehampaan dan melangkah keluar, dan telah muncul di pantai. Ao Chang mengikutinya dari dekat, memegang manik roh air berisi pangeran lele dengan hati-hati di tangannya. Ia menunggu beberapa saat. Yang mulia Kaisar Naga tak pernah melangkah maju. Ia mendongak dengan rasa ingin tahu, tetapi matanya penuh keraguan. Di depannya, itu hanyalah terumbu karang biasa yang bisa dilihat di pantai manapun. Belum lagi tampak seperti surga, bahkan pemandangannya pun tidak seindah itu. Bisakah para tetua klan laut tinggal di tempat ini? Ao Chang tak bisa menahan rasa gugup, dan dengan hati-hati mendekat untuk bertanya. Yang mulia, maafkan penglihatanku yang buruk, ini hanyalah tempat biasa, dengan sedikit energi spiritual. Mendengar ini, Kaisar Naga tersenyum tipis, meletakkan tangannya di belakang punggung dan melirik ke samping. Hehe, kau masih terlalu muda. Sambil berbicara, Kaisar Naga tampak menyadari sesuatu dan melangkah perlahan ke daratan. Ao Chang mengikutinya dengan ragu dan bertanya dengan bingung. Apa maksud yang mulia? Aku bodoh dan sungguh tidak mengerti apa yang begitu menakjubkan di sini. Kaisar Naga melangkah maju dengan mantap, dan wajahnya semakin tenang. Lupakan saja, aku tidak bisa menyalahkanmu. Di tempat seperti ini, tak seorang pun akan percaya bahwa mereka bisa bertemu dengan seorang tetua dari klan laut kita. Pernahkah Anda mendengar tentang Raja Laut Utara? Begitu pertanyaan itu diajukan, Ao Chang menjawab dengan penuh semangat. Yang mulia, Raja Laut Utara adalah sosok legendaris dari klan laut kita. Konon ia telah berlatih selama lebih dari 100.000 tahun. Bahkan di antara klan Beiming, yang memiliki bakat luar biasa, ia adalah sosok yang tak tertandingi dan memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Oleh karena itu, ia dinamai Kun, sesuai nama klan kita. Tentu saja, aku pernah mendengar tentang sosok kuno ini. Raja Naga mengangguk perlahan, dengan sorot mata yang penuh emosi. Sepertinya Anda memiliki pengetahuan. Ya, bakat Kaisar Laut Utara memang langka di dunia, dan reputasinya juga dikenal oleh ribuan suku laut, tetapi kau tidak tahu bahwa ia hampir berada dalam kondisi mengasingkan diri puluhan ribu tahun yang lalu. Setiap musim semi dan panas, ia akan tinggal di pantai untuk waktu yang lama seperti orang biasa, hanya untuk merasakan kondisi mentalnya, dan segera mengembangkan kekuatan magis tertinggi untuk menjelma ke awan, dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. 20.000 tahun yang lalu, kaisar ini secara tidak sengaja bertemu dengan Kaisar Laut Utara, dan sejak itu kami berteman dekat. Sampai hari ini, aku tidak percaya akan ada kesempatan seperti itu di tempat seperti ini. Emosi meluap. Kaisar Naga Tua itu tak terlihat, dan koneksi-koneksinya yang mengerikan mengejutkan Ao Chang, membuat bawahan ini benar-benar menjadi fanboy, penuh rasa hormat dan kekaguman di sepanjang jalan. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya, sebuah rumah beratap jerami terlihat. Ao Budong berdiri dengan tangan di belakang punggung dan memandang ke kejauhan, berharap akan ada senyum di wajahnya. Ao Chang di belakangnya sudah sangat bersemangat, merentangkan jari-jarinya dan gemetar linglung. Yang mulia, ini. Apakah ini kediaman gua Kaisar Laut Beiming yang legendaris? Ao Budong mengangguk dengan tenang, dengan kilatan kebanggaan di matanya. Ya, Anda telah membuat beberapa kemajuan, ini adalah kediaman Saudara Chang. Meskipun Saudara Chang dan saya adalah teman dekat, perjalanan ini pasti akan berhasil, tetapi Anda tidak boleh bersikap kasar nanti, mengerti? Ao Chang mengangguk seperti ayam, matanya penuh semangat. Saya mematuhi perintah Anda. Dengan suasana hati yang sangat bersemangat, Ao Chang mengikuti Kaisar Naga maju, gugup, bahkan lebih gugup daripada saat pertama kali bertemu Kaisar Naga. Hingga keduanya mendekati gubuk jerami. Sebuah perubahan kehidupan terdengar santai. Teman lama jauh, saya sangat bahagia. Silakan masuk dan bicara. Hanya dalam beberapa kata, itu penuh dengan aura seorang master. Sebelum mereka memasuki rumah, Kaisar Laut Beiming telah melihat semuanya. Jantung Ao Chang yang bersemangat berdetak kencang seperti drum, matanya penuh kerinduan. Jika ia bisa mengundang orang sekuat itu, semuanya akan beres. Sebelum ia sempat tenang, Kaisar Naga Tua itu tersenyum dan melirik sekilas. Ao Chang bahkan lebih terkejut lagi. Tak disangka, ia benar-benar mendapat kehormatan untuk melangkah masuk ke kediaman Kaisar Laut Utara. Cek, melihat Laut Cina Timur, berapa banyak orang yang bisa mendapatkan pengalaman istimewa seperti itu. Hal ini bisa dibanggakan seumur hidup.
Satu demi satu, mereka melangkah masuk ke dalam rumah beratap jerami. Meja tehnya sederhana dan polos, dan 2 cangkir teh telah diseduh. Pria tua yang duduk dengan tenang itu memiliki wajah yang ramah, rambut peraknya seperti brokat, tetapi wajahnya masih kemerahan, dan perubahan di matanya sulit untuk dilihat. Ketika pertama kali melihat wujud aslinya, Ao Chang hampir membungkuk kegirangan. Kalian berdua, silakan minum teh. Mendengar suara tenang itu, jantungnya hampir copot. Kaisar Laut Utara mengundangnya untuk minum teh. Bahkan jika itu demi Yang Mulia, itu adalah kehormatan besar. Yang Mulia memiliki koneksi seperti itu, hal besar ini pasti stabil. Tunggu sampai Kaisar Naga Tua mengambil cangkir teh. Ao Chang begitu gembira hingga ia menundukkan kepala dan dengan hati-hati mengambil cangkir itu. Meskipun ia tidak berani duduk, ia tetap penuh hormat. Ia berdiri diam di luar pintu dengan cangkir teh di tangannya. Ia merasa sedikit bangga. Setelah tidak ada lagi orang luar, ia bertukar beberapa patah kata sopan. Kaisar Naga Ao Budong juga merasa sangat bangga dan penuh percaya diri dalam perjalanan ini. Setelah hening sejenak, ia akhirnya berbicara dengan mantap dan memberitahu kakaknya, Bei Ming, niatnya. Senior Chang, aku benar-benar terpaksa datang mengunjungimu. Putraku, Ao Lai, bertemu dengan beberapa makhluk kuat dan terluka tanpa alasan. Ia berubah menjadi ikan biasa. Puluhan ribu orang di klan terbunuh dan terluka. Aku benar-benar tidak mampu membalas dendam, jadi aku datang untuk meminta bantuanmu. Mendengar ini, mata Kaisar Laut Bei Ming tenggelam. Benarkah itu? Makhluk asing benar-benar merajalela di Laut Cina Timurku. Apa kau ingin menindas Laut Cina Timurku hanya karena melihatku pensiun? Mendengar suara marah itu, semuanya berjalan sesuai dugaan. Ao Budong juga tampak sedih dan geram, lalu mengungkapkan kepahitannya. Hei, aku tidak takut kau menertawakanku. Kultivasiku rendah, dan aku bahkan tidak bisa menghancurkan sihir lawan, apalagi menjadi musuh. Makhluk-makhluk itu menindas yang lemah, yang benar-benar membuatku marah. Aku tidak punya pilihan selain meminta bantuan senior. Itu saja, karena klan yang sama ditindas, dan teman lama itu datang untuk meminta bantuan, bukankah wajar melihatnya mati tanpa menyelamatkannya? Kaisar Laut Bei Ming membanting meja teh di tempat dan bertanya dengan nada mendominasi. Bagaimana ini bisa terjadi? Di Laut Cina Timurku, mereka menindas yang lemah dan mempermalukan klan lautku begitu banyak. Bagaimana aku bisa duduk diam? Kakak, cepat beritahu aku, dari mana asal-usul makhluk asing itu? Ao Budong sangat bersemangat, dan buru-buru menceritakan informasi yang diketahuinya, dan nadanya menjadi semakin intim. Kakak Chang, tolong mengerti. Aku belum pernah melihat atau mendengar tentang kelompok makhluk itu, dan aku tidak tahu dari mana mereka berasal, tetapi pemimpinnya memiliki cara yang aneh, dan itu adalah kerangka. Begitu suara itu jatuh, mata Bei Ming Hai Huang tiba-tiba menjadi gelap, dan momentumnya tampak jauh lebih stabil. Ia menatap kosong selama beberapa napas, dan raut keraguan yang rumit muncul di matanya. Tengkorak. Melihat tatapan bingung Bei Ming Hai Huang, Ao Budong mengangguk tegas. Ya, itu kerangka. Dia memanggil Ao Chang ke dalam rumah. Ao Chang, beritahu saudara Chang yang sebenarnya tentang beberapa makhluk aneh yang kau lihat hari itu. Ao Chang sangat menghormati Kaisar Laut Utara. Mendengar bahwa ada kesempatan untuk berbicara, dia langsung menjadi bersemangat dan menceritakan kisah itu dengan sangat gembira. Kaisar Laut Utara Senior, Anda sopan. Hari itu, aku dan pangeran ketiga pergi berbisnis. Tanpa diduga, kami bertemu beberapa makhluk jatuh dari langit. Pertama, seekor beruang raksasa jatuh ke laut, lalu beberapa sosok berjubah hitam muncul. Mereka semua dituntun oleh kerangka itu. Ngomong-ngomong soal kerangka itu, jelek sekali. Pantas saja kita salah. Siapa sangka kerangka pendek berpakaian aneh bisa memiliki kemampuan seperti itu. Kisahnya begitu hidup, dan Ao Chang hampir menghabiskan seluruh ilmu yang ia pelajari. Ao Budong sangat puas dan menunggu sambil memegang cangkir teh. Namun, saat suara itu jatuh, cangkir teh yang baru saja ia ambil hampir menyentuh bibirnya, tetapi tiba-tiba direbut kembali oleh Bei Ming Hai Huang, yang membuat Ao Budong gemetar ketakutan. Sebelum sempat bereaksi, ia melihat wajah dingin Bei Ming Hai Huang. Tarik kembali, kau masih minum. Cepat, cepat, cepat. Suara dingin itu mengejutkannya, dan nadanya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ao Budong tertegun, dan tanpa sadar mengepalkan tinjunya dan bertanya, Kakak Chang, apa maksudmu? Wajah tua Bei Ming Hai Huang memucat, dan ia tak lagi sedekat dulu. Saudara Chang, dalam hal senioritas, apakah ini yang pantas kau panggil dia? Aku masih harus melanjutkan kultivasiku, dan aku tak punya waktu untuk mendengarkan hal-hal sepele seperti itu. Jika tidak ada yang penting, silakan pergi sekarang. Ini, mata Ao Budong terbelalak kaget. Mereka berbicara baik-baik saja sebelumnya. Sejak memasuki pondok jerami itu, sikap Bei Ming Hai Huang cukup dekat, dan sapaannya juga sangat sopan. Ia tidak lagi bersikap seperti seorang senior, dan tampak seperti teman dekat seperti sebelumnya. Bahkan, ia ingin membantu. Bagaimana mungkin dalam sekejap mata, sikapnya menjadi sedingin itu. Wajahnya berubah lebih cepat daripada membalik halaman buku.
Kaisar Naga bingung, dan Ao Chang semakin bingung. Apa yang salah? Bagaimanapun ia memikirkannya, sepertinya ia tidak mengatakan sesuatu yang salah. Keduanya saling memandang dengan bingung, dan Kaisar Naga hendak mengepalkan tinjunya dan berbicara. Siapa sangka Kaisar Laut Utara bahkan menyingkirkan set teh dan merentangkan telapak tangannya untuk menyambut pintu. Kalian berdua, silakan. Perintah untuk mengusir para tamu sungguh tak terduga. Ao Budong merasa wajah tuanya langsung kusam, dan sudut mulutnya sedikit berkedut. Orang baik, orang tua ini benar-benar tidak menunjukkan wajah sama sekali, dan dia benar-benar akan mengusir orang. Sayang sekali dia pernah menyombongkan diri sebelumnya. Betapa hebatnya Kaisar Laut Utara, betapa baiknya hubungannya dengan Kaisar Laut Utara, sekarang kalau dipikir-pikir lagi, itu benar-benar wajah yang dingin, dan sungguh tidak masuk akal untuk menyombongkan diri terlalu lama. Tapi semuanya sudah sampai pada titik ini. Dia juga orang yang bermuka dua, jadi dia harus menarik bawahannya keluar dari pondok jerami. Pergi beberapa mil jauhnya, wajah Ao Budong semakin muram. Setelah 20.000 tahun persahabatan, itu hanya buang-buang waktu. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia, dan wajah Kaisar Naga semakin muram. Kalau kau tidak mau membantu, ya jangan. Kaisar ini punya teman di seluruh dunia. Tanpamu, Kaisar Laut Utara, masih ada orang lain yang bisa kubantu. Ia menatap tajam dan merenung sejenak. Keyakinan kembali muncul di matanya, dan ia menatap ke kejauhan, ke arah laut. Ada begitu banyak orang kuat di klan lautku, begitu banyak teman dekat, aku rasa tidak semua orang seperti dia. Ao Chang mengangkat matanya dengan terkejut, berharap bisa melihat wajahnya lagi. Yang mulia, apakah kau kenal orang kuat lainnya? Aku sangat mengagumimu. Tatapan hormat itu sangat berguna bagi Kaisar Naga. Ia mengangguk ringan, dan keyakinannya semakin kuat di matanya. Tentu saja, jangan bicarakan yang lain dulu. Kita akan pergi memberi penghormatan kepada Kaisar Naga Sturgeon nanti. Dia adalah sosok kuno yang sudah terkenal sebelumnya. Kedua klan kita juga kerabat jauh. Tidak akan ada kesalahan kali ini. Kaisar Naga Sturgeon, ini adalah sosok kuat yang tercatat dalam kitab-kitab kuno, dan kualifikasinya bahkan lebih tinggi daripada Kaisar Laut Utara. Seperti yang diharapkan dari Yang Mulia, ia bahkan memiliki persinggungan dengan sosok seperti itu. Ao Chang bahkan lebih terkejut. Di hadapan Kaisar Naga Tua, ia, seorang master selama bertahun-tahun, tidak memiliki kualifikasi dan pengetahuan yang layak disebut. Ia seperti anak muda, dan ia dikagumi dan dikagumi. Kaisar Naga juga terlihat lebih percaya diri. Ia berkumpul kembali dan mengelus jenggotnya sambil tersenyum, lalu dengan mantap melangkah menjauh dari kehampaan. Hanya butuh beberapa tarikan napas. Keduanya melangkah masuk ke istana jauh di Laut Cina Selatan dan menyaksikan kemewahan yang luar biasa. Mereka duduk di aula. Ao Budong menikmati kesopanan sebagai tamu terhormat, dan Ao Chang juga beruntung bisa duduk bersamanya. Perlakuan istimewa itu memberi mereka kepercayaan diri yang besar, dan semuanya sesuai harapan. Setelah beberapa salam, Ao Budong membungkuk dengan tenang ke kursi utama. Terima kasih, Kaisar Langit, atas keramahan Anda. Kau dan aku adalah saudara jauh. Ribuan tahun yang lalu, kami telah mengatur pernikahan antara Lingai dan putra ketigaku. Sejak itu, kedua klan menjadi semakin dekat. Aku ingin tahu apakah ucapanku yang asal-asalan dulu masih berlaku sekarang. Kali ini, ia belajar dari pelajaran sebelumnya. Pertama, jalinlah persahabatan, uji sikap pihak lain, lalu bertindaklah sesuai situasi. Kaisar Langit, Naga Sturgeon, mengangguk, dengan senyum di matanya seperti sebelumnya. Tentu saja, kau dan aku sama-sama kaisar dari klan yang sama. Bagaimana kita bisa menarik kembali kata-kata kita? Setelah mendengar ini, Ao Budong mengangguk kecil. Sudah diputuskan. Karena mereka calon saudara, mereka bukan orang luar. Mereka 100 kali lebih baik daripada yang disebut teman. Bagaimana kita bisa berdiam diri dan melihat mereka mati tanpa membantu? Ao Budong kemudian mengatakan yang sebenarnya. Apa yang dikatakan Kaisar Langit, Naga Sturgeon, sangat sejalan dengan hatiku. Sayangnya, putraku baru-baru ini mengalami kecelakaan dan dilukai oleh orang luar hingga berubah menjadi ikan fana. Sebuah narasi penuh dengan air mata. Penglihatan Ao Chang juga lebih baik, dan ia berdiri serta mengepalkan tinjunya tepat waktu untuk bergema, menunjukkan kondisi terkini pangeran ketiga di tempat itu juga. Tuan dan pelayannya bekerja sama dengan sempurna. Kaisar Naga Sturgeon terkesima dan tak tahan mendengarnya. Ia memegang ikan asin dan memeriksa napasnya, lalu menggertakkan gigi dan langsung mengutarakan pendapatnya. Aku tak menyangka putramu akan mengalami perubahan mendadak seperti itu. Kaisar ini tak berdaya melakukan apapun dengan kemampuan seaneh itu. Namun, Saudara Ao, tak perlu bersedih. Klan kami memiliki tulang naga leluhur, yang telah dipenuhi energi naga murni selama puluhan ribu tahun. Tulang itu dapat menghilangkan semua kemampuan aneh. Jika digunakan untuk mengobati kelainan putramu, pasti cukup efektif. Tulang naga leluhur, ini adalah harta paling berharga dari klan naga Sturgeon. Demi menyembuhkan Aolai, orang-orang rela mencoba harta karun semacam ini. Ini adalah keluarga. Teman yang dibutuhkan tetaplah teman sejati.
Hanya kerabat yang bisa dipercaya. Ao Budong menangis terseduh-seduh mendengar ini, dan ia pun mempersembahkan harta rahasianya sebagai ucapan terima kasih. Terima kasih, Kaisar Langit, atas kebenaranmu. Ini adalah cermin langit cahaya bulan, harta paling berharga dari klan kita, tapi aku hanya ucapan terima kasih kecil, dan aku harap Kaisar Langit akan menerimanya. Karena kedua klan kita telah berteman selama beberapa generasi, kita akan menjadi saudara selamanya. Kaisar Naga Sturgeon melambaikan tangannya dengan sopan. Setelah dibujuk berulang kali, ia memegang ikan asin di satu tangan dan memasukkan cermin langit cahaya bulan ke dalam lengan bajunya dengan tangan lainnya. Keduanya tergerak dan jarak di antara mereka pun semakin dekat. Sambil menunggu celah tulang naga, Kaisar Naga Sturgeon menatap dengan rasa ingin tahu dan bertanya dengan santai. Aku benar-benar tidak menyangka putramu akan menghadapi sihir yang begitu kejam dan aneh. Aku ingin tahu penjahat mana yang melakukannya. Begitu suara itu jatuh, Ao Chang segera berdiri dan mengepalkan tinjunya, menggambarkan dengan gamblang apa yang dilihatnya, terutama kerangka yang penuh kebencian itu secara detail, dan menceritakan semua kesombongan pihak lain, demi memenangkan simpati Kaisar dan bertindak untuk membalaskan dendam klan Putri Duyung Tianlong. Tepat ketika ia berbicara dengan penuh semangat, tiba-tiba, wajah Kaisar Naga Sturgeon menjadi jauh lebih muram. Mendengar akhir cerita, ia benar-benar melempar pangeran ikan asin itu. Swoosh! Ao Chang begitu ketakutan hingga wajahnya berubah dan ia tidak bisa bereaksi sama sekali. Untungnya, Kaisar Naga Ao Budong sigap dan buru-buru menangkapnya. Meskipun ia berhasil menangkap ikan asin itu dengan selamat, jantungnya berdebar kencang, dan firasat buruk tiba-tiba muncul. Kaisar Sunlong, apa maksudmu? Kau dan aku akan segera menjadi saudara, kau tidak akan hanya melihatku mati, kan?